Bab 1, Penglihatan di Tengah Malam. Malam itu, langit di Gresik tampak cerah dan penuh bintang. Suara angin malam menyapu lembut dedaunan, memberikan rasa tenang bagi penduduk yang sudah terlelap. Namun, di dalam sebuah masjid kecil yang terletak di atas bukit, Sunan Giri sedang tenggelam dalam tafakurnya. Duduk bersila di atas sajadah, ia menutup matanya dan meresapi kedamaian malam. Doa-doanya membubung ke langit, membawa pesan harapan untuk keselamatan umat dan alam semesta. Malam yang biasanya memberi ketenangan, tiba-tiba berubah menjadi pengalaman yang mengerikan. Di tengah keheningan itu, penglihatan datang. Sunan Giri tiba-tiba merasakan tubuhnya ringan, seolah-olah ia melayang di atas awan. Di kejauhan, ia melihat sebuah desa yang awalnya damai berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Api membumbung tinggi dari rumah-rumah yang hancur, dan jeritan ketakutan mengisi udara. Asap tebal menyelimuti pandangan, tetapi dari balik asap itu, muncul sosok yang luar biasa besar. Makhluk berbentuk singa dengan bulu yang menyala seperti bara api, matanya merah menyala, dan cakar-cakar tajamnya merobek-robek tanah. Makhluk itu adalah Singo Barong. Dalam penglihatannya, Sunan Giri merasa tak berdaya. Singo Barong menghancurkan segalanya yang ada di hadapannya. Raungannya menggema ke seluruh penjuru, menyebabkan tanah bergetar dan langit menjadi kelam. Setiap langkah yang diambil makhluk itu menyebabkan kerusakan luar biasa. Pohon-pohon raksasa tumbang seperti rumput, dan air sungai yang jernih berubah menjadi lumpur. Tidak ada yang bisa menghentikan amukannya. Hati Sunan Giri diliputi perasaan takut, namun di dalam batinnya, ia tahu bahwa penglihatan ini adalah sebuah peringatan. Saat raungan Singo Barong semakin dekat, tubuh Sunan Giri kembali jatuh ke bumi. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Hatinya masih terguncang oleh apa yang baru saja ia lihat. Ia memandangi sekeliling masjid yang tenang, tetapi bayangan dari penglihatan itu masih begitu kuat di benaknya. Ia yakin ini bukan sekadar mimpi, melainkan tanda dari langit. Sebagai seorang wali yang memiliki hubungan kuat dengan alam gaib, Sunan Giri percaya bahwa penglihatan ini membawa pesan penting, pesan tentang ancaman yang akan segera datang. Tanpa menunggu lama, Sunan Giri segera bersujud dan berdoa, memohon petunjuk dari Sang Pencipta. Dalam keheningan doa, ia merasakan beban berat di pundaknya. Ada kekuatan besar yang sedang terbangun, sebuah kekuatan kuno yang menentang perubahan. Ia sadar bahwa misi penyebaran Islam di tanah Jawa tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga kekuatan alam dan makhluk-makhluk gaib yang telah lama menjaga wilayah tersebut. Singo Barong, raja hutan yang legendaris, tampaknya merasa terancam oleh hadirnya ajaran baru. Setelah doa panjang itu, Sunan Giri mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ia memutuskan bahwa ia harus bertindak segera sebelum bencana yang ia lihat dalam penglihatan itu benar-benar terjadi. Sebagai wali, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi umat dan menjaga keseimbangan alam. Namun, ini bukan pertarungan biasa. Ia tahu, untuk menghadapi Singo Barong, bukan kekuatan fisik yang ia perlukan, melainkan kebijaksanaan dan kesucian hati. Keesokan harinya, ketika fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Sunan Giri memanggil murid-muridnya yang setia. Dengan nada tenang namun tegas, ia menceritakan penglihatannya. Para murid mendengarkan dengan seksama, wajah-wajah mereka penuh kecemasan. Mereka tahu bahwa Sunan Giri bukanlah orang yang mudah terkejut, dan jika beliau menerima penglihatan sejelas itu, maka ancaman yang dihadapi pasti sangat serius. Mereka bertanya apa yang bisa mereka lakukan, tetapi Sunan Giri hanya menjawab bahwa perjalanan ini harus ia lakukan sendiri. Berita tentang penglihatan Sunan Giri dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Penduduk yang sebelumnya hidup dalam ketenangan mulai diliputi rasa takut. Mereka berbicara tentang Singo Barong, makhluk gaib yang telah lama menjadi mitos di antara masyarakat. Beberapa orang mengatakan bahwa makhluk itu telah lama tinggal di hutan-hutan lebat dan tidak pernah diganggu, tetapi sekarang ia bangkit karena merasa terancam oleh perkembangan zaman.
Tak sedikit yang khawatir bahwa kemarahan makhluk itu tak bisa dibendung. Di tengah kecemasan yang melanda, Sunan Giri bersiap untuk melakukan perjalanan. Ia tak membawa apa-apa selain pakaian yang ia kenakan dan sebuah tongkat sederhana. Tujuannya sudah jelas, ia akan menuju ke jantung hutan tempat Singo Barong bersemayam. Bagi Sunan Giri, ini bukan hanya perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan batin. Ia harus menyentuh hati dari makhluk yang amarahnya bisa menghancurkan seluruh negeri. Bab 2, Hutan Kegelapan. Pagi itu, Sunan Giri memulai perjalanan menuju hutan yang terkenal angker, tempat di mana Singo Barong diyakini bersemayam. Meski fajar baru saja menyingsing, suasana terasa dingin dan berat. Langit yang biasanya cerah mendadak diliputi awan gelap, seolah-olah bumi pun ikut merespons kehadiran ancaman besar yang semakin dekat. Di antara kabut yang menggantung rendah, Sunan Giri melangkah mantap, ditemani beberapa murid setianya. Sepanjang perjalanan, mereka berjalan dalam diam, tak ada satupun dari mereka yang berani berbicara tentang kekhawatiran di hati mereka. Ketika tiba di tepi hutan, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tampak seperti sosok raksasa yang memandang dengan dingin. Cahaya matahari hampir tak bisa menembus lebatnya dedaunan, menciptakan bayangan gelap yang menyelimuti sekeliling. Burung-burung hutan tak bersuara, meninggalkan hanya angin yang mendesir di antara pepohonan. Udara yang tadinya segar, kini terasa tebal dan menyesakkan. Di sini, di tepi hutan, Sunan Giri dan murid-muridnya bertemu dengan para penduduk desa yang telah mengungsi. Wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah bencana yang dibawa oleh Singo Barong tak bisa dihindari lagi. Seorang tetua desa dengan tubuh ringkih mendekati Sunan Giri, suaranya bergetar saat berbicara. Ia menceritakan bahwa setiap malam, makhluk buas itu datang dari dalam hutan, menghancurkan kebun-kebun, memakan ternak, dan meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Raungan mengerikan yang dikeluarkan Singo Barong telah membuat desa-desa terdekat hidup dalam ketakutan yang tak terkatakan. Sunan Giri mendengarkan dengan seksama, matanya menyiratkan ketenangan yang mendalam. Setelah tetua desa selesai bercerita, Sunan Giri meletakkan tangannya dengan lembut di bahu sang tetua, memberikan isyarat bahwa ia telah memahami segalanya. "Aku akan memasuki hutan ini seorang diri," kata Sunan Giri dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Murid-muridnya terkejut, namun mereka tahu bahwa perintah Sunan Giri bukan untuk diperdebatkan. "Tunggu di sini," lanjutnya. "Perjalanan ini adalah ujian bagi diriku, dan bukan untuk kalian tanggung." Dengan hati yang berat, murid-murid Sunan Giri mengangguk. Mereka tahu bahwa Sang Wali memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, tetapi ketakutan akan kekuatan Singo Barong tetap menghantui pikiran mereka. Meninggalkan murid-murid dan penduduk desa yang diliputi kecemasan, Sunan Giri kemudian melangkah masuk ke dalam hutan yang gelap itu seorang diri. Setiap langkah yang diambil Sunan Giri semakin membawanya ke dalam jantung kegelapan. Pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun melingkupinya, menciptakan suasana yang menekan. Di dalam hutan, waktu seolah berhenti. Sunyi melingkupi sekeliling, dan hanya suara langkah kaki Sunan Giri yang terdengar. Sesekali, terdengar desis ular atau suara cabang pohon yang patah, namun tak ada tanda-tanda kehidupan lainnya. Sunan Giri terus melangkah dengan penuh keyakinan. Jiwanya tenggelam dalam doa, memohon kekuatan dan perlindungan dari Sang Pencipta. Di balik ketenangan luar yang terpancar dari wajahnya, ada kesadaran penuh bahwa pertemuan dengan Singo Barong akan menentukan nasib banyak jiwa. Namun, tidak sedikit pun rasa gentar terlihat di matanya. Baginya, ini adalah bagian dari tanggung jawab yang harus ia emban sebagai salah satu penyebar cahaya di tanah Jawa. Semakin jauh ia masuk, semakin pekat kabut yang menyelimuti sekelilingnya. Udara yang ia hirup terasa semakin berat, membawa aroma tanah basah yang menusuk. Di saat itulah, Sunan Giri mulai merasakan kehadiran kekuatan besar. Getaran halus terasa di tanah di bawah kakinya, seperti langkah-langkah makhluk raksasa yang perlahan-lahan mendekat.
Raungan samar terdengar dari kejauhan, membelah keheningan hutan dan membuat daun-daun bergemerisik seolah gemetar ketakutan. Tanpa menghentikan langkahnya, Sunan Giri terus maju menuju sumber suara itu. Raungan itu semakin lama semakin jelas, menyiratkan amarah dan kekuatan yang luar biasa. Sunan Giri tahu bahwa ia sudah dekat dengan sosok yang ia cari. Di balik kabut tebal, samar-samar terlihat bayangan besar bergerak. Pohon-pohon di sekitarnya tampak bergetar seiring dengan tiap langkah makhluk itu. Akhirnya, di sebuah kawasan terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa, Sunan Giri melihatnya, Singo Barong. Makhluk itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tubuhnya tertutup bulu lebat yang menyala seperti api dalam kegelapan, matanya yang merah menyala penuh kebencian. Singo Barong berdiri tegak, dengan sorotan mata yang langsung tertuju pada Sunan Giri. Mereka saling menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, Sunan Giri menyadari bahwa pertarungan besar baru saja dimulai. Tidak hanya fisik, tetapi juga pertarungan batin antara cahaya dan kegelapan, antara kebijaksanaan dan amarah. Di tengah ketenangan batin, Sunan Giri tahu bahwa inilah saatnya menguji seluruh kekuatan spiritual dan kebijaksanaannya untuk menghadapi makhluk yang penuh amarah dan dendam. Bab 3, Amukan Singo Barong. Singo Barong, dengan tubuh raksasa dan mata yang berapi-api, menatap tajam ke arah Sunan Giri yang berdiri tak gentar di hadapannya. Hutan yang tadinya hanya diselimuti sunyi, kini bergetar oleh desahan napas berat dari makhluk buas tersebut. Raungan keras Singo Barong membelah udara, menghantam sekeliling dengan kekuatan dahsyat hingga dedaunan berjatuhan dan tanah terasa bergetar. Seluruh alam tampak merespon kehadirannya dengan ketegangan yang mencekam. Sunan Giri, dengan ketenangan yang luar biasa, berdiri diam di tempatnya, melantunkan doa-doa dalam hatinya, memohon kekuatan dari Sang Pencipta. Singo Barong mulai bergerak, tubuh besarnya melangkah maju, setiap pijakannya membuat tanah bergetar seolah hendak terbelah. Raungannya semakin menjadi-jadi, memantul di antara pepohonan dan membuat angin yang tadinya tenang kini berhembus kencang. Pohon-pohon besar tampak seakan hendak roboh oleh kekuatan gelombang suara yang dihasilkan dari raungan dahsyat itu. Di balik sorot matanya yang menyala, tersimpan kebencian dan dendam yang telah lama dipendam. Sunan Giri menyadari bahwa Singo Barong bukan hanya makhluk buas, tetapi juga simbol dari amarah yang lahir dari pengkhianatan alam terhadap manusia. Sunan Giri tak bergeming saat Singo Barong mendekat. Ia tahu, jika ia menunjukkan sedikit saja rasa takut, makhluk itu akan semakin liar dan tak terkendali. Dengan perlahan, ia mengangkat tongkatnya dan menancapkannya ke tanah, sebagai lambang niat damai. Namun, niat baik itu tidak disambut dengan tenang. Singo Barong mengeluarkan raungan mengerikan lagi, kali ini disertai loncatan cepat yang langsung mengarah ke Sunan Giri. Tubuh raksasa makhluk itu melayang di udara, siap menerkam dengan cakar-cakar tajamnya yang berkilauan di bawah cahaya redup. Sunan Giri tetap berdiri di tempatnya. Tepat saat Singo Barong hampir menyentuh tanah, ia menggerakkan tangannya dan mulai melantunkan zikir dengan lantang. Doa-doa suci itu menggema di udara, menciptakan gelombang energi yang tak kasat mata. Ketika cakar Singo Barong hampir merobek tubuh Sunan Giri, tiba-tiba sebuah kekuatan gaib yang tak terlihat muncul, menghentikan serangan itu di udara. Tubuh besar Singo Barong terlempar mundur, seolah tertahan oleh tembok tak terlihat. Makhluk itu bangkit kembali dengan cepat, kebingungan sejenak, lalu mengeluarkan geraman panjang yang menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Amukannya belum mereda. Dengan kekuatan lebih besar, Singo Barong mengayunkan cakarnya ke tanah, menciptakan retakan besar di bumi. Batu-batu terlempar ke udara, dan tanah di bawah kaki Sunan Giri mulai bergetar lebih hebat. Namun, sekali lagi, Sunan Giri melantunkan doa dengan lebih kuat, menciptakan lapisan perlindungan di sekelilingnya. Setiap serangan yang dilancarkan Singo Barong terpantul dan sia-sia. Saat amarahnya mencapai puncak, Singo Barong membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan raungan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
Suara itu bergemuruh dan menggetarkan langit, mengirimkan getaran yang merambat melalui seluruh hutan. Burung-burung yang tersisa beterbangan dengan panik, dan angin kencang berputar di sekitar Sunan Giri. Namun, di tengah kekacauan itu, Sunan Giri tetap berdiri tegak, tenang, dan tak tergoyahkan. Di dalam hatinya, Sunan Giri mulai merasakan sesuatu yang lain, sebuah perasaan bahwa kekuatan liar yang dimiliki Singo Barong bukanlah kekuatan yang murni lahir dari kebencian. Di balik serangan dan amarah yang meluap-luap, ada luka yang mendalam, sebuah luka yang mungkin telah lama tersimpan. Sunan Giri menyadari bahwa Singo Barong bukan sekadar binatang buas, tetapi entitas kuno yang merasa tersingkir oleh perkembangan manusia, terutama dengan penyebaran agama yang mengubah tatanan lama. Dengan perlahan, Sunan Giri menurunkan tangannya dan menghentikan zikirnya. Ia memutuskan untuk mendekati Singo Barong, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan hati yang terbuka. Ia tahu, untuk mengakhiri amukan ini, ia harus menyentuh hati makhluk tersebut. Namun, Singo Barong, yang masih terbakar oleh kemarahan, tak memberi jeda. Makhluk itu kembali melompat dengan raungan yang lebih keras, mengarah langsung ke Sunan Giri dengan segala kekuatan yang tersisa. Saat Singo Barong meluncur dengan cepat, Sunan Giri mengulurkan tangannya ke depan, bukan untuk menyerang, melainkan sebagai isyarat damai. "Wahai penjaga hutan," ucapnya dengan suara lembut yang penuh kekuatan spiritual, "kedamaian bukanlah musuhmu. Aku datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memahami lukamu." Kalimat itu bergema di udara, menyentuh setiap sudut hutan yang sebelumnya dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, tubuh besar Singo Barong, yang sudah melesat ke depan dengan penuh amukan, tiba-tiba terhenti di udara, seolah-olah kekuatan yang lebih besar telah menahannya. Makhluk itu jatuh ke tanah dengan gemetar, namun sorot matanya yang merah tak lagi dipenuhi hanya dengan kebencian. Ada keraguan di sana, sebuah ketidakpastian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sunan Giri berdiri di tempatnya, menatap Singo Barong dengan penuh pengertian. "Aku tahu luka hatimu dalam, tetapi kekerasan tidak akan menyembuhkan luka itu," lanjutnya. "Biarkan aku membantumu memahami jalan baru ini. Biarkan kita berdamai, demi alam yang kita cintai." Singo Barong menggeram pelan, suaranya tak lagi penuh amarah, tetapi lebih sebagai tanda kebingungan. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, makhluk itu tidak menyerang. Ada sesuatu dalam kata-kata Sunan Giri yang menyentuh sisi terdalam dari jiwa kuno yang ada di dalamnya. Kegelapan yang menyelimuti hutan mulai sedikit mereda, dan dengan itu, sebuah jalan baru menuju kedamaian mungkin saja telah terbuka. Bab 4, Bisikan dari Masa Lalu. Singo Barong terhenti di tanah, masih menatap Sunan Giri dengan mata merah menyala, namun kini kebencian yang mendominasi mulai memudar. Napas beratnya menjadi lebih lambat, seperti sedang menahan diri dari dorongan amarah yang berkobar di dalam dirinya. Suara Sunan Giri yang penuh kebijaksanaan, seperti hujan yang meredakan api, menembus lapisan kebencian yang selama ini melingkupi hati makhluk buas itu. Di tengah keheningan yang menyelimuti, hutan seolah-olah menahan napas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Sunan Giri tetap berdiri tegak, meskipun ketegangan masih menggantung di udara. Sorot matanya tak berpaling sedikit pun dari Singo Barong. Ia memahami bahwa pertarungan ini bukanlah tentang kekuatan fisik, melainkan tentang menyentuh sisi terdalam dari makhluk kuno tersebut. Ketika Singo Barong menggeram pelan, Sunan Giri melangkah maju dengan perlahan. Langkahnya lembut, namun penuh keyakinan. "Aku tahu," kata Sunan Giri dengan suara yang penuh kelembutan, "kau bukanlah makhluk tanpa alasan. Kau bukan sekadar penjaga hutan yang mengamuk. Ada luka yang kau pendam dalam hatimu, sebuah luka yang telah membuat amarahmu tumbuh sedemikian rupa." Singo Barong menggeram, namun tak ada serangan. Raungannya, yang tadinya memenuhi hutan dengan kekuatan menakutkan, kini lebih terdengar seperti tangisan yang tertahan. Mata merah itu, meskipun masih dipenuhi kilatan kekuatan, mulai menunjukkan kilau kesedihan yang dalam. Tiba-tiba,
dari dalam kabut tipis yang menyelimuti hutan, terdengar suara samar, bisikan-bisikan dari masa lalu yang selama ini membelenggu makhluk raksasa itu. "Ini adalah tanahku," desis Singo Barong dalam suara yang berat dan serak. "Aku telah menjaganya selama berabad-abad. Sebelum manusia datang, sebelum ajaran baru menyebar, hutan ini adalah milik kami, aku dan leluhurku." Suaranya penuh dengan rasa kehilangan. Setiap kata yang keluar mengungkapkan perasaan terasing yang telah membekas selama berabad-abad. "Mereka mengusir kami, menebang pohon-pohon, dan membakar tanah yang pernah kami jaga. Apa yang tersisa untukku sekarang?" Sunan Giri mendengarkan dengan seksama, hatinya meresapi setiap kata yang diucapkan. Ia memahami bahwa apa yang dihadapi bukan hanya kemarahan satu makhluk, tetapi amarah yang mewakili luka mendalam dari alam itu sendiri. Singo Barong bukan hanya penjaga, tetapi saksi bisu dari perubahan yang merusak keseimbangan antara manusia dan alam. Sunan Giri menyadari bahwa luka yang dialami Singo Barong adalah luka yang berasal dari pengkhianatan manusia terhadap tanah yang telah mereka rebut dari makhluk-makhluk penjaganya. Sunan Giri kembali mengangkat suaranya, kali ini dengan nada yang lebih dalam, menggugah jiwa. "Aku mengerti penderitaanmu. Aku mengerti bahwa perubahan yang terjadi telah membuatmu merasa tersisih. Namun, jalan kebencian bukanlah jalan yang akan mengembalikan apa yang telah hilang. Jalan kebijaksanaan adalah yang kita butuhkan untuk memperbaiki keseimbangan antara manusia dan alam." Singo Barong menundukkan kepalanya sejenak, seperti mempertimbangkan kata-kata Sunan Giri. Kabut di sekitar mereka semakin tebal, dan tiba-tiba, bayangan-bayangan masa lalu muncul di hadapan mereka. Sunan Giri melihat gambaran hutan yang subur, dipenuhi dengan kehidupan, sebelum manusia mulai menebang pepohonan dan menggantinya dengan ladang-ladang. Ia melihat sosok Singo Barong muda, memimpin para penjaga hutan lainnya, menjaga keseimbangan yang suci antara alam dan makhluk hidup. Tetapi perlahan, bayangan-bayangan itu berubah menjadi gambar-gambar kehancuran, penebangan hutan, perburuan liar, dan kobaran api yang membakar tanah tempat Singo Barong dulu memerintah dengan damai. "Setiap malam," lanjut Singo Barong, suaranya serak oleh rasa sakit yang ia tahan selama ini, "aku mendengar jeritan leluhurku. Mereka menangis, menyaksikan hutan yang mereka jaga hancur. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa selain menyimpan amarah ini." Sunan Giri menarik napas panjang. Ia tahu bahwa apa yang dihadapi ini lebih dalam dari sekadar perseteruan antara makhluk gaib dan manusia. Ini adalah tentang keseimbangan yang rusak, dan tugasnya sekarang bukan hanya menenangkan amarah Singo Barong, tetapi juga memulihkan harmoni antara dunia manusia dan alam. Ia menunduk sejenak, memohon petunjuk dalam doanya. Lalu, ia berkata, "Aku berjanji padamu, wahai penjaga hutan, akan ada keseimbangan baru. Kami akan belajar dari kesalahan kami, dan aku akan memastikan bahwa kehancuran ini berhenti di sini." Mata Singo Barong berkilat, tak sepenuhnya yakin dengan janji itu, tetapi ia bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Raungannya perlahan mereda menjadi erangan pelan, dan tubuh besarnya tampak lunglai, lelah oleh beban dendam yang telah lama ia pikul. Meski amarahnya belum sepenuhnya padam, ada rasa ragu yang mulai muncul dalam hatinya, membuka sedikit celah bagi cahaya kebijaksanaan Sunan Giri untuk masuk. "Jika kau bisa menepati janjimu," kata Singo Barong dengan suara yang lebih tenang, "aku akan menghentikan amukanku. Tetapi ketahuilah, jika manusia kembali menghancurkan tanah ini, aku akan bangkit lagi, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Sunan Giri mengangguk dengan penuh hormat. "Janji ini bukan hanya antara aku dan engkau, tetapi antara umat manusia dan alam semesta yang mereka huni. Kami harus belajar, atau kami akan binasa oleh keserakahan kami sendiri." Dengan itu, perlahan Singo Barong mundur, tubuh besarnya menghilang ke dalam kabut tebal. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Namun kali ini, bukan keheningan yang dipenuhi ketakutan, melainkan keheningan yang membawa harapan baru. Sunan Giri berdiri di tengah hutan yang kini terasa lebih damai,
meskipun ia tahu bahwa jalan menuju keseimbangan masih panjang. Amarah Singo Barong telah ditenangkan untuk sementara, tetapi janji yang telah ia buat harus ditepati, atau ancaman lebih besar akan datang. Bab 5, Kebenaran yang Tersembunyi. Kabut tebal mulai menyusut, dan suasana hutan kembali sunyi setelah pertemuan Sunan Giri dengan Singo Barong. Namun, meski makhluk itu telah mundur, ketegangan belum sepenuhnya sirna. Sunan Giri merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar amarah Singo Barong. Ia tahu perjanjian yang baru saja dibuat bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari perjalanan yang lebih mendalam menuju kebenaran yang belum terungkap. Ketika Sunan Giri kembali dari hutan, murid-muridnya yang menunggu di tepi segera menyambut dengan wajah cemas dan penuh tanya. Mereka melihat ketenangan di wajah guru mereka, tetapi juga rasa lelah yang terpancar jelas. Sunan Giri memandang mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata dengan tenang, "Pertarungan ini belum berakhir." Singo Barong telah tenang, tetapi sumber dari kemarahan ini belum terpecahkan. Salah seorang murid, Ki Dalang, mendekat dan bertanya, "Apa maksud guru? Bukankah Singo Barong sudah bersedia berdamai? Mengapa masih ada rasa tak tenang di hati Anda?" Sunan Giri menggeleng pelan. Singo Barong bukanlah musuh kita yang sesungguhnya. Ia hanya perwujudan dari ketidakadilan yang terjadi di tempat ini. Ada kekuatan lain, lebih dalam, yang telah menodai harmoni antara manusia dan alam. Ia menatap jauh ke arah hutan, seolah merasakan adanya kekuatan yang tak kasat mata yang masih bersembunyi. Dengan segera, mereka berangkat menuju desa terdekat untuk mencari jawaban. Saat tiba, desa yang semula penuh dengan ketakutan sekarang tampak lengang, seolah para penduduk telah mengurung diri dalam rumah mereka, takut akan bayangan kehancuran yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Sunan Giri memutuskan untuk berbicara dengan tetua desa sekali lagi, mencari petunjuk lebih lanjut tentang apa yang mungkin memicu kemarahan Singo Barong. Ketika memasuki rumah sang tetua, Sunan Giri segera merasakan aura yang berbeda. Suasana rumah itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang tertahan. Tetua desa, yang tampak lebih lelah daripada sebelumnya, menyambut mereka dengan senyum tipis. "Apakah kau sudah berhasil menenangkan Singo Barong?" tanyanya dengan suara parau. Sunan Giri mengangguk, tetapi ia segera beralih pada pertanyaan lain yang mengganjal di pikirannya. "Tetua, apakah ada sesuatu yang belum kau ceritakan padaku? Sesuatu dari masa lalu yang mungkin kau sembunyikan?" Tetua itu tampak terkejut, wajahnya yang keriput tampak menegang, dan sejenak ia terdiam. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Ada sesuatu yang sudah lama aku sembunyikan. Sesuatu yang aku takutkan akan memicu lebih banyak bencana." Ruangan itu seketika dipenuhi keheningan yang berat. Sunan Giri, yang duduk tenang di hadapan sang tetua, menatapnya dengan penuh kesabaran, memberi isyarat bahwa ia siap mendengar. Akhirnya, tetua desa itu mulai bercerita, suaranya rendah, seperti takut ada yang mendengarnya. Dulu, jauh sebelum Singo Barong mengamuk, desa ini pernah membuat perjanjian dengan kekuatan-kekuatan gaib yang menjaga hutan. Penduduk desa kami berjanji untuk menjaga alam, menghormati setiap pohon, hewan, dan sungai yang ada. Namun, generasi demi generasi berlalu, dan janji itu mulai dilupakan. Para penguasa baru yang datang ke sini ingin memperluas tanah, menebang pohon, membakar hutan untuk lahan pertanian. Itu adalah awal dari kehancuran. Murid-murid Sunan Giri mendengarkan dengan penuh perhatian, wajah mereka mulai dipenuhi rasa bersalah. Sunan Giri sendiri tetap tenang, namun dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa ini lebih dari sekadar perseteruan antara manusia dan makhluk gaib. Ada pengkhianatan yang lebih besar di sini, pengkhianatan terhadap janji suci antara manusia dan alam. Penguasa baru itu, lanjut tetua desa, mereka tidak peduli dengan peringatan dari leluhur kami. Mereka menganggap cerita tentang Singo Barong hanya mitos, dan mereka mengabaikan tanda-tanda yang jelas bahwa alam mulai marah. Sampai akhirnya, Singo Barong terbangun dari tidur panjangnya, marah karena perjanjian itu telah dilanggar.
Sunan Giri menutup matanya sejenak, mencoba meresapi kisah kelam itu. Ia merasakan betapa dalamnya luka yang telah diukir oleh tangan manusia yang serakah. Jadi, kemarahan Singo Barong bukan sekadar kemarahan pribadi. Itu adalah cerminan dari kehancuran yang lebih besar, dari ketidakseimbangan yang dibuat oleh manusia sendiri. Tetua desa mengangguk perlahan, wajahnya diliputi rasa bersalah. Kami sudah mencoba menghentikan mereka. Tapi para penguasa terlalu kuat, dan kami terlalu lemah. Semua ini berawal dari keserakahan yang tidak bisa kami bendung. Sunan Giri berdiri, tubuhnya terasa berat oleh beban kebenaran yang baru saja ia dengar. Jika janji itu dilanggar, maka keseimbangan harus dipulihkan, katanya dengan nada tegas. Namun, itu tidak bisa dilakukan hanya dengan menenangkan Singo Barong. Desa ini, tanah ini, harus kembali pada perjanjian aslinya dengan alam. Jika tidak, amarah yang lebih besar akan muncul, dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita. Tetua desa menundukkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Kami siap menebus dosa-dosa kami, katanya lirih. Namun, apakah alam akan menerima permohonan maaf kami setelah semua yang terjadi? Sunan Giri menatapnya dengan lembut. Alam selalu memaafkan, selama manusia tulus dalam pertobatannya. Kita harus kembali pada akar kehidupan, pada keseimbangan yang telah lama hilang. Malam itu, Sunan Giri memimpin seluruh penduduk desa dalam sebuah upacara pertobatan besar. Di bawah bintang-bintang yang berkedip-redup di langit malam, mereka berdoa bersama, memohon pengampunan dari alam, dari hutan, dari semua makhluk yang telah terluka oleh keserakahan manusia. Suara mereka bergema di udara, mengisi hutan dengan keheningan yang khusyuk. Namun, di dalam hatinya, Sunan Giri tahu bahwa permohonan maaf ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Kekuatan-kekuatan yang telah mereka khianati mungkin akan memerlukan lebih dari sekadar kata-kata. Tapi ini adalah langkah pertama, langkah menuju pemulihan keseimbangan yang telah lama hilang. Bab 6, Kebangkitan Sang Penjaga. Usai upacara pertobatan, desa tenggelam dalam keheningan yang hening, seolah-olah alam sedang mempertimbangkan permohonan yang baru saja dipanjatkan oleh para penduduk. Sunan Giri, meskipun merasa bahwa sebuah langkah besar telah diambil, masih merasakan ketidakpastian yang menyelimuti. Di balik perasaan damai yang sementara tercipta, ada ketegangan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Ia merasakan bahwa alam belum sepenuhnya menerima permintaan maaf mereka. Di tengah malam yang sunyi itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Sunan Giri terjaga dari meditasinya, matanya menatap jauh ke dalam hutan. Ia merasakan kehadiran sesuatu, kekuatan yang lebih besar dari Singo Barong, lebih tua, lebih dalam. Langit yang tadinya cerah berubah kelam, awan-awan gelap berkumpul dengan cepat, dan kilat mulai menyambar dari kejauhan, memecah keheningan malam. Ki Dalang, yang tidur tak jauh dari Sunan Giri, terbangun dengan wajah cemas. "Guru, ada sesuatu yang tak beres. Apakah ini pertanda buruk?" Sunan Giri tak menjawab segera. Ia hanya berdiri perlahan dan mengarahkan pandangannya ke hutan. "Ini adalah panggilan dari masa lalu," katanya dengan suara tenang namun penuh rasa khawatir. Penjaga hutan yang sejati telah bangkit. Tanpa menunggu lebih lama, Sunan Giri melangkah menuju hutan. Para muridnya, yang melihat keteguhan di mata gurunya, mengikuti tanpa ragu. Mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar Singo Barong yang sedang mengintai. Kekuatan purba yang telah lama tertidur kini terbangun karena pelanggaran besar yang dilakukan oleh manusia terhadap alam. Semakin jauh mereka melangkah ke dalam hutan, kabut mulai menyelimuti, kali ini lebih tebal dan dingin, seolah menutupi sesuatu yang tak terjangkau oleh mata manusia biasa. Di kejauhan, terdengar suara-suara aneh, seperti erangan makhluk-makhluk yang terbangun dari tidur panjang mereka. Hutan yang tadinya sepi kini hidup dengan suara gaib yang bergema di setiap sudutnya. Angin berdesir pelan,
namun membawa aroma lembab tanah yang mengisyaratkan kehadiran sesuatu yang agung. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul cahaya hijau yang berpendar pelan, seperti aura yang berasal dari pusat bumi. Semakin dekat Sunan Giri dan murid-muridnya mendekati sumber cahaya itu, semakin berat langkah mereka, seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka, menguji tekad mereka untuk terus maju. Di tengah-tengah hutan, mereka akhirnya melihatnya. Sebuah sosok besar muncul dari kabut, lebih megah dan agung daripada Singo Barong. Makhluk itu tinggi, hampir menyatu dengan pepohonan di sekelilingnya. Tubuhnya berlumut, kulitnya seperti batang pohon purba yang telah hidup selama ribuan tahun. Matanya berkilauan dengan warna hijau zamrud, memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dialah sang penjaga hutan yang sejati, yang selama ini mengawasi dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Sunan Giri berhenti, menatap makhluk itu dengan rasa hormat yang mendalam. Ia tahu, inilah puncak dari pencarian mereka. Inilah kekuatan sejati yang telah lama terabaikan oleh manusia, penjaga asli yang tak hanya menguasai hutan, tetapi seluruh alam raya di sekitarnya. Manusia, suara sang penjaga menggelegar, menggema di antara pepohonan, apa yang membuatmu berani masuk ke wilayah suci ini? Kau telah melanggar keseimbangan yang telah dijaga selama berabad-abad. Kau datang membawa kehancuran, mengkhianati janji yang dibuat oleh leluhurmu. Sunan Giri maju satu langkah, membungkuk hormat di hadapan makhluk agung itu. Wahai penjaga alam, aku datang untuk memohon maaf atas dosa-dosa umat manusia. Kami telah menyadari kesalahan kami, dan kami bersumpah untuk memulihkan keseimbangan yang telah kami rusak. Sang penjaga terdiam sejenak, tatapan matanya tajam menembus jiwa. Kata-katamu mudah diucapkan, namun tindakan umatmu telah menghancurkan banyak hal. Hutan ini, tanah ini, telah rusak parah. Bagaimana kau akan mengembalikannya? Sunan Giri menghela napas panjang. Aku tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, namun aku bisa memulai dari sini. Kami akan menanam kembali pohon-pohon, menghentikan perusakan, dan mendidik generasi mendatang untuk hidup selaras dengan alam, seperti yang pernah diajarkan leluhur kami. Sang penjaga terdiam kembali, kali ini lebih lama. Makhluk agung itu tampak menimbang-nimbang kata-kata Sunan Giri, melihat kesungguhan yang tersembunyi di balik kata-kata bijaksananya. Angin kembali berhembus lembut, seperti memberi ruang bagi keputusan yang harus diambil. Aku telah melihat banyak janji seperti ini dari manusia, katanya akhirnya, suaranya sedikit lebih lembut, namun tetap penuh kuasa. Namun, kali ini berbeda. Kau membawa ketulusan yang selama ini hilang dari hati manusia. Tetapi ingat, perjanjian ini bukan hanya antara kita. Ini adalah perjanjian yang kau buat dengan alam. Jika kau mengingkarinya, kehancuran yang lebih besar akan datang, dan kali ini tidak akan ada pengampunan. Sunan Giri mengangguk penuh penghormatan. Aku memahami hal itu, wahai penjaga. Kami akan menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati. Kami tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Sang penjaga mengangkat tangannya, dan cahaya hijau yang mengelilingi hutan mulai menyebar lebih luas, meresapi setiap sudut tanah, pepohonan, dan makhluk yang tinggal di dalamnya. Energi itu terasa menyegarkan, seolah-olah memberikan kehidupan baru pada hutan yang sempat rusak. Keseimbangan mulai pulih sedikit demi sedikit, dan kabut yang tadinya pekat perlahan-lahan memudar. Pergilah, kata sang penjaga. Buktikan dengan tindakanmu. Aku akan mengawasi dari sini. Jika kau berhasil, hutan ini akan hidup kembali seperti sedia kala. Sunan Giri dan murid-muridnya mundur dengan penuh hormat, meninggalkan sang penjaga yang berdiri megah di tengah hutan yang mulai kembali pulih. Di hati Sunan Giri, tumbuh harapan baru. Namun ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Keseimbangan harus dijaga, dan janji yang dibuat malam ini harus ditepati, atau kehancuran yang lebih besar akan menanti mereka. Bab 7, Jalan Menuju Pembaruan. Matahari mulai terbit, menyirami hutan. Dilanjutkan cerita ke bab selanjutnya. Buat sedramatis mungkin,
hindari kata berulang dan pastikan nyambung dengan cerita sebelumnya dengan cahaya keemasan yang lembut. Setelah pertemuan mereka dengan sang penjaga, Sunan Giri dan murid-muridnya kembali ke desa dengan semangat baru. Di hati mereka, ada rasa tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya. Ini adalah momen transisi, di mana harapan dan tantangan berpadu dalam satu perjalanan untuk memulihkan apa yang telah hilang. Sesampainya di desa, suasana masih diliputi ketegangan. Penduduk desa, yang semalam mengikuti upacara pertobatan, menunggu kabar dengan cemas. Sunan Giri berdiri di tengah kerumunan, wajahnya memancarkan keyakinan. "Saudaraku, kami telah bertemu dengan sang penjaga hutan," katanya dengan suara yang tegas namun lembut. "Ia telah mendengar permohonan kita dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita." Sorak-sorai terdengar, namun kekhawatiran masih menghantui banyak wajah. "Apa yang harus kita lakukan, Guru?" Ki Dalang bertanya, mewakili keraguan yang tersimpan dalam hati penduduk desa. "Kami merasa sudah terlalu banyak berbuat salah. Dapatkah kita benar-benar memulihkan semuanya?" Sunan Giri menatap mereka, matanya bersinar penuh keyakinan. "Kita harus memulai dengan langkah kecil. Pertama, kita akan menghapus semua praktik yang merusak lingkungan. Kita akan menanam kembali pohon-pohon yang telah hilang, membersihkan sungai dari sampah, dan menjaga keseimbangan dengan alam." Semua yang hadir mengangguk, menerima tanggung jawab baru yang harus mereka emban. Dalam semangat kebersamaan, mereka segera memulai proyek pemulihan. Sehari penuh, penduduk desa bekerja tanpa lelah, menggali tanah, menanam bibit, dan membersihkan setiap sudut yang terkotori. Hutan yang sebelumnya tampak suram kini perlahan-lahan terbangun kembali, seiring dengan usaha gigih penduduk. Hari-hari berlalu, dan dedikasi mereka mulai membuahkan hasil. Pepohonan baru mulai tumbuh, burung-burung kembali berkicau, dan suara alam yang sempat terbenam perlahan-lahan bangkit kembali. Namun, di balik kemajuan ini, Sunan Giri merasakan kehadiran ketegangan yang kian mendekat. Sesuatu yang lebih besar mungkin masih mengintai, menunggu saat untuk kembali menghancurkan segala yang telah diperjuangkan. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Sunan Giri duduk di luar rumahnya, merenungkan perjalanan yang telah dilalui. Ki Dalang menghampiri, duduk di sampingnya dengan wajah serius. "Guru, apakah Anda merasakan adanya ancaman dari luar? Saya khawatir jika semua usaha kita sia-sia." Sunan Giri mengangguk pelan. "Ketika kita berusaha mengembalikan keseimbangan, kekuatan lain yang terpengaruh mungkin tidak tinggal diam. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan buruk yang mungkin muncul." Keesokan harinya, saat cahaya fajar mulai menyingsing, kabar buruk datang. Seorang penduduk desa berlari dengan napas tersengal, wajahnya pucat. "Sunan Giri, musuh telah datang." Para penguasa yang ingin merusak hutan lagi sudah berada di perbatasan. Sunan Giri segera mengumpulkan penduduk desa, bersiap menghadapi ancaman yang telah lama terpendam. "Kita tidak hanya melawan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masa depan hutan dan generasi yang akan datang. Kita harus bersatu dalam menghadapi para penguasa yang ingin menghancurkan semua yang telah kita bangun kembali." Kerumunan mulai bergetar dengan semangat juang. Penduduk desa, yang sebelumnya hanya bekerja sama dalam upaya pemulihan, kini bersiap untuk berperang demi melindungi tanah mereka. Senjata seadanya dipersiapkan, dan strategi dibahas dalam kebersamaan. Sunan Giri memimpin mereka, memberikan pelatihan dasar untuk bertahan melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Di tengah persiapan, sebuah suara menggema dari arah hutan. Seolah-olah sang penjaga hutan telah mendengar keributan mereka dan kembali untuk memberikan dukungan. "Aku akan mengawasi kalian dari jauh," bisik suara angin yang lembut, mengalir di antara pepohonan. Sunan Giri merasakan energi yang sama sekali berbeda, seolah ada kekuatan yang mengalir ke dalam diri mereka. Hari itu tiba, ketika para penguasa yang serakah datang dengan pasukan besar dan alat berat untuk merusak hutan. Penduduk desa sudah siap. Mereka menunggu dengan tegang, menyusun barisan di tepi hutan. Sunan Giri berdiri di depan,
menguatkan semangat semua orang. Ingat, ini adalah pertempuran untuk kehidupan kita. Jangan pernah lupakan alasan kita berada di sini. Pertempuran dimulai dengan gempuran hebat. Suara senjata beradu, dan teriakan para penduduk desa menggema. Mereka melawan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Sunan Giri, menggunakan kekuatan batinnya, memanggil energi dari alam, mengarahkan kekuatan itu untuk melindungi mereka. Tanah bergetar, dan sinar kehijauan mulai menyala di sekitar mereka. Saat situasi semakin menegangkan, tiba-tiba, Singo Barong muncul dari balik pepohonan, terbangun kembali. Dengan teriakan menggelegar, makhluk agung itu maju ke arah pasukan penguasa, menerobos kerumunan dan mengubah jalannya pertempuran. Keberadaannya membawa rasa takut yang mendalam kepada musuh-musuh yang datang untuk merusak. Namun, Sunan Giri tahu, ini bukanlah pertarungan yang bisa dimenangkan dengan kekuatan semata. Ia berlari menuju Singo Barong, mengangkat tangannya. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak ingin menghancurkan, tetapi melindungi. Biarkan kita berjuang untuk melindungi kehidupan, bukan untuk menghancurkan. Singo Barong berhenti sejenak, menatap Sunan Giri dengan matanya yang tajam. Ada kesepakatan tak terucapkan antara mereka. Singo Barong mengarahkan kekuatannya bukan untuk melawan, tetapi untuk melindungi, dan hutan mulai bergema dengan kekuatan baru. Alam bergetar seakan merespons pertempuran yang terjadi, melibatkan elemen-elemen lain dalam pertarungan ini. Dengan gabungan kekuatan penduduk desa dan Singo Barong, mereka berhasil menghalau pasukan penguasa yang serakah. Dalam kekacauan itu, Sunan Giri merasakan harapan dan keyakinan bersatu. Kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menjaga janji dan keseimbangan dengan alam. Akhirnya, saat matahari terbenam, sinar jingga menyinari desa yang telah berjuang. Kemenangan telah diraih, namun bukan tanpa pengorbanan. Sunan Giri dan penduduk desa bersatu dalam rasa syukur, merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Keseimbangan mulai dipulihkan, namun perjalanan untuk melindungi dan merawat alam baru saja dimulai. Mereka berjanji untuk tidak hanya berjuang, tetapi juga belajar hidup selaras dengan alam. Dengan rasa haru dan semangat baru, Sunan Giri menatap hutan yang mulai pulih, menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Suara alam yang damai kini mengalun kembali, mengiringi langkah mereka menuju masa depan yang lebih baik.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.